warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Pada kesempatan ini Ibu akan menyajikan sebuah materi, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada materi bab 3 hidup bersama alam. Makhluk hidup berbagi tempat tinggal dengan makhluk hidup yang lain. Mereka hidup berdampingan dalam suatu tempat tinggal yang disebut dengan lingkungan. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Apa saja yang menjadi anggota suatu lingkungan? Nah, Ananda semua, kita akan membahas tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Tingkatan organisme dalam suatu ekosistem terbagi menjadi individu, populasi, dan komunitas. Pada suatu lingkungan atau habitat, makhluk hidup dengan berbagai jenis akan hidup secara berdampingan atau berkomunitas. Komunitas ini berinteraksi dengan benda tak hidup di lingkungannya yang membentuk dengan namanya ekosistem. Setiap komponen dalam ekosistem, baik yang hidup maupun tidak hidup, memiliki peran untuk menjaga keharmonisan interaksi yang ada di dalamnya. Satu makhluk hidup biasa kita sebut dengan individu. Makhluk hidup yang sejenis ini kemudian berkelompok yang kita sebut dengan populasi. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut dengan habitat. Pada suatu habitat hidup berbagai macam populasi makhluk hidup. Sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan disebut dengan komunitas. Selanjutnya, komunitas ini akan berinteraksi dengan benda yang tidak hidup pada lingkungannya. Misalnya, ikan yang membutuhkan air untuk tempat tinggal. Manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas, serta tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Inilah yang dinamakan ekosistem. Ananda, kita akan membahas tentang macam-macam ekosistem. Yang pertama, ada ekosistem sawah, di mana di dalam ekosistem sawah terdapat beberapa komponen, mulai dari sapi, ular, rumput, tumbuhan, kemudian ada tanah dan lain sebagainya. Lalu, ekosistem yang kedua adalah ekosistem danau. Komponen makhluk hidup yang terdapat di ekosistem danau ini ada ikan, capung, tumbuhan, pohon, rumput, dan tumbuhan lainnya. Ananda semua, sementara benda matinya itu ada air, kemudian ada batu, udara, matahari, dan ada tanah. Lalu berikutnya ada ekosistem hutan. Dalam ekosistem hutan ini, apa saja komponennya ya? Ya, ada tupai, burung, kera, rusa, tumbuhan sebagai makhluk hidupnya. Sementara benda matinya itu ada tanah, udara, dan sinar matahari. Kita lanjutkan ke contoh ekosistem berikutnya, adalah ekosistem laut. Makhluk hidup apa saja yang ada di sana? Ya, ada bintang laut, ikan, kura-kura, terumbu karang. Sementara benda matinya itu ada air, kemudian ada juga pasir. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke contoh ekosistem padang rumput. Komponen makhluk hidup pada ekosistem padang rumput itu ada tumbuhan, kemudian ada beberapa hewan di sini seperti singa, zebra, kemudian ada gajah, jerapah, dan burung. Sementara komponen yang merupakan benda matinya itu ada batu, air, sinar matahari, dan udara. Dan contoh ekosistem yang terakhir yaitu ekosistem gurun yang merupakan komponen makhluk hidup ada kaktus, rumput, lalu ada unta. Dan yang merupakan benda matinya itu pasti ada pasir atau gurun itu sendiri. Kemudian ada batu, ada udara, dan matahari. Ananda semua,
kita akan membahas tentang komponen biotik dan abiotik. Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik? Ya, betul. Komponen biotik adalah komponen yang di dalamnya terdapat makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang berisi bukan makhluk hidup, seperti air, tanah, cahaya, matahari, dan lain sebagainya. Ada komponen-komponen yang hanya ditemukan di ekosistem tertentu. Misalnya, pada ekosistem pantai, di sana terdapat pasir, batu karang, air asin, dan juga bintang laut, yang mana tidak dapat kita temui di ekosistem lainnya. Beruang kutub yang hanya dapat kita temui di wilayah utara dan Antartika. Pada wilayah ini pun ditemukan komponen abiotik, yaitu berupa salju. Selanjutnya, teratai dan enceng gondok yang hanya bisa kita temukan di ekosistem danau dan air tawar. Nah, demikianlah materi yang Ibu sajikan pada kesempatan ini. Tetap semangat belajar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.